Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan studi kita kristalisasi di kitab Yunus. Ini sudah kita tema kedua tentang kasih Elohim. Ya, yang pertama kita ambil tema kedaulatan. Sebenarnya kedaulatan Tuhan dan kasih Tuhan itu di dalam kitab Yunus ini sangat tidak bisa dipisahkan lah ya. Memang sebenarnya begitu ya, karakteristik Tuhan itu ya tidak bisa dibilang Tuhan bertindak tindakan karena satu sifatnya, nanti tindakan lain karena sifatnya yang lain, tidak bisa begitu karena memang Tuhan itu. Tapi Rasul Yohanes menyatakan menyatukan seolah begitu ya, Elohim adalah kasih ya, Elohim adalah terang, Elohim adalah hidup. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kasih secara khusus tekanannya. Tapi kayaknya kita perlu ulang dulu sedikit tentang kedaulatan Tuhan. Cerita tentang kedaulatan Tuhan. Yunus sendiri ceritanya ini seorang nabi ya, yang diutus kepada Asyur ya, Niniwe, ibu kota Asyur, Niniwe ya, sebelum Israel dibuang ke Niniwe tahun 722 sebelum Masehi ya. Jadi Yunus diutus untuk katakanlah di sini menegur ya, dikatakan di sini pergilah berserulah terhadap mereka, katanya karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Jadi Yunus disuruh dari seorang nabi Israel yang suruh diutus ke Niniwe untuk memperingati lah katakan ya, bahwa Niniwe akan dihancurkan karena kejahatannya sudah sampai kepada Yahweh. Nah, begitu Yunus kita tahu ceritanya gitu, dia dipanggil pertama, dia langsung pergi. Dia lari ya, jauh dari hadapan Tuhan ke Tarsis, dia naik kapal. Kita tahu ceritanya, dan oleh ketentuan Tuhan, di sini berkali-kali disebut oleh penentuan Tuhan. Kalau saudara baca itu datang angin ribut ya, sehingga kapal itu goncang dan orang-orang di kapal itu ketakutan ya. Kemudian pendek cerita dibuang undi, ternyata Yunus yang kena undi, bahwa ini penyebabnya Yunus ya. Ya tanyalah, ya, harus kami apakan engkau? Yunus bilang udah buang aja, lempar aja aku ke laut ya, karena aku tahu memang karena aku ini kalian diserang oleh angin ribut ya. Nah, kemudian dilemparlah Yunus ke dalam laut ya, dan selanjutnya ceritanya kedaulatan Tuhan itu dinyatakan, dia diatur, ada tuh ikan besar nangkap Yunus ya. Angkap Yunus, ikan besar itu telan, dan dia selama 3 hari lah Yunus itu ada di perut ikan itu ya. Kemudian memang di pasal 2 Yunus berdoa. Dia di sini dia mengungkapkan kesusahannya ya, dan dia menyatakan bahwa Tuhan adalah keselamatan dan sebagainya ya. Setelah Yunus menaikkan doa itu, maka atas penentuan Tuhan, ikan itu disuruh memuntahkan Yunus ke daratan ya. Jadi kita lihat di sini kedaulatan Tuhan dalam mengatur segala sesuatunya. Bahkan pada dalam perjanjian baru kita lihat burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Ya, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kita sudah bahas juga dalam kitab Mazmur itu. Bahkan sebelum seorang itu lahir, semua hari-harinya sudah ditulis sebelumnya ya. Sudah ditetapkan sebelumnya. Orang itu tinggal ngejalanin aja ya. Nah, kemudian datang firman Tuhan yang kedua kepada Yunus ya. Pergi ke sana. Ya, tentu Yunus mentaati ya. Dia pergi. Niniwe itu emang kota besar ya. 3 hari perjalanan jauhnya kalau mau dikelilingin, dan setelah Yunus 1 hari jalan, dia berseru 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, kayak begitu ya. Entah kenapa, memang ini pengaturan Tuhan juga. Ini satu kota itu bertobat ya, mereka percaya kepada pemberitaan ini kepada Tuhan, dan mereka bertobat. Bertobatnya, tindakannya sungguh drastis sekali ya. Satu kota itu ketika itu sampai kepada raja kota Niniwe, itu raja itu turun tahta, dia pakai kain kabung, berpuasa, dia suruh semua manusia di situ berpuasa juga, bahkan hewan pun disuruh berpuasa ya. Ini tindakan yang luar biasa ya.
Nah, ketika Tuhan lihat bagaimana perbuatan daripada orang-orang di kota Niniwe itu, menyesallah Tuhan dikatakan di sini, menyesallah dia artinya nggak jadi mendatangkan malapetaka itu. Tetapi di sini Yunus, kalau dia pasal 4 ya, ayat 1, tetapi hal itu artinya kenapa Tuhan nggak jadi gitu menunggang balikan Niniwe gitu. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Nah, banyak orang berpendapat ini, kenapa kok Yunus Tuhan nggak jadi mendatangkan malapetaka, kok malah dia yang kesal gitu loh, ya. Berarti dalam hatinya emang dia ingin itu Niniwe itu hancur. Itu jelas itu dari kalimat, dari perilaku, dari tindakan Yunus yang marah-marah itu jelas dia saudara, saya ingin ini Niniwe ini dihancurin gitu loh. Ya, bisa jadi motivasinya karena nasionalisme ya. Atau bisa jadi juga dia sudah tahu nubuat bahwa bangsa Israel akan dibuang sana. Kerajaan utara itu yang 10 suku akan dibuang ke Asyur. Ini dan tahun 22. Nah, apapun alasannya kita bukan itu yang kita mau bicarakan sekarang. Tapi persoalannya di pasal 4 ini terjadi diskusi ini yang justru di sini kita mau melihat bagaimana kasih Tuhan lah, atau ya kasih Tuhan lah yang paling kelihatan di sini ya. Jadi Tuhan bilang begini, begitu Yunus marah, Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Ya. Yunus bilang, selayaknya aku marah sampai mati. Nah, dia juga Yunus kasih tahu alasannya kenapa saya sebenarnya nggak mau dari dulu pertama itu disuruh untuk bicara ke Niniwe itu. Karena aku tahu katanya, engkau adalah Elohim yang penuh kasih, selalu menyesal atas malapetaka yang akan kau datangkan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian Yunus keluar di sini di ayat yang ke-5, Yunus keluar meninggalkan kota, tinggal sebelah timurnya, dia bikin pondok, ya, sambil menunggu apa yang akan terjadi dengan kota ini gitu ya. Kemudian oleh penentuan Tuhan di sini dibilang itu kedaulatannya lagi bicara. Ya. Ada pohon jarak tumbuh, ya, menaungi Yunus sehingga Yunus merasa terhibur dari kekesalan hatinya itu. Nah, kemudian besoknya Tuhan bikin lagi ada ulat di sini ya, yang memakan itu pohon jarak itu layu, terus ada datang angin timur yang memang panas ya, menimpa Yunus. Nah, Yunus bilang ya, lebih bagus aku mati daripada hidup ya. Jadi kekesalan hati Yunus ini udah lumayan lah ya, udah lumayan, lebih bagus mati aja lah saya kan gitu. Dia bilang begitu. Nah, disinilah percakapan Tuhan. Dikatakan lagi Tuhan tanya, layakkah engkau marah? 2 kali Tuhan tanya sama Yunus, layaknya engkau marah begitu ya. Nah, inilah dia katakanlah closing statement, walaupun ini sebenarnya bukan akhir cerita itu, tapi ini merupakan suatu kesimpulan lah ya. Karena dalam kitab Yunus ini Tuhan mengungkapkan karakternya ya, terutama kedaulatan dan kasihnya di sini. Nanti kita lihat di sini ya. Saya bacakan aja ya. Ayat yang ke pasal 4, ayat yang ke-10 ya. Tuhan berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternak yang banyak. Termasuk Tuhan juga sayang kepada ternaknya itu, dan anak-anak itu yang nggak tahu bedain tangan kanan dengan tangan kiri, itu artinya anak-anak. Ada 120.000 anak-anak di kota Niniwe itu ya. Tentu kalau dihitung dengan orang dewasa ya lebih ya. Nah, ini yang akan kita renungkan dulu ya. Di sini Tuhan bilang, di sini sepertinya dikontraskan lah antara kasih Elohim dan kasih Yunus terhadap pohon jarak ya. Karena Tuhan bilang gini, loh, engkau aja sayang sama pohon jarak,
yang untuknya kau nggak berusaha apa-apa. Dia tumbuh semalam, mati kemudian, ya. Nah, bagaimana aku nggak sayang kepada kota ini? Ini kota ini kita tahu langit bumi laut dan segala isinya itu Tuhan yang ciptakan. Yang nggak harus dia berjerih payah, tapi nanti kita mau belajar maksudnya ciptaan itu apa, ya. Karena banyak ini sudah teologi, ada doktrin lah yang sudah diterima begitu saja, apa yang namanya creatio ex nihilo, ya. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nanti saya akan bahas dulu sedikit itu ayat-ayatnya, ya. Nah, artinya begini perbandingannya. Engkau sayang kepada pohon jarak, ya, yang kau tidak berbuat apa-apa untuk itu. Sementara aku yang menciptakan kota Niniwe ini termasuk, ya, dengan orangnya, hewannya, apa semuanya di situ. Ya masa aku nggak sayang? Jadi alasan Tuhan menunda. Ini menunda sebenarnya karena di kitab Nahum sebenarnya Niniwe itu dinubuatkan juga, ya, akan kehancurannya. Jadi alasan Tuhan itu jelas, itu kasih. Tuhan bilang, aku sayang ini sama kota ini yang besar ini. Dan aku punya dasar untuk menyayangi ini karena ini ciptaanku. Sementara engkau yang nggak punya dasar atau buat apapun dengan pohon jarak, engkau aja sayang. Jadi Tuhan bandingkan rasa kasih sayangnya Yunus, engkau aja sebagai manusia berdosa, banyak kekurangan sebagainya, engkau punya rasa sayang, ya. Ya bagaimana aku enggak, yang gitu, ya. Itulah dasar alasan Tuhan kepada Yunus dia untuk menjelaskan itu, ya. Enggak dikasih tahu lagi reaksi Yunus. Pendeknya enggak perlu itu. Yang kita enggak perlu tahu itu. Yang penting sekarang kita tahu bahwa Elohim sesuai dengan Rasul Yohanes bilang adalah Elohim yang kasih, dan karena kasihnya Elohim bertindak. Saudara lihat dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Sehingga itu ada tindakannya tuh. Karena kasih kalau nggak ada tindakannya kan ya bagaimana, ya. Karena nanti saya mau bicara sedikit tentang neraka kekal nih. Ada orang yang bilang orang itu lebih bagus dilempar ke neraka kekal karena dia nggak senang muji-muji Tuhan dan sebagainya. Itu agak konyol juga tuh. Nantilah ya saya bicara lagi dulu. Tapi ini yang penting gini, kasih Elohim itu membuat dia bertindak. Dan itu tindakannya nggak main-main. Memberikan anaknya yang tunggal, ya. Kasih Elohim untuk dunia, ya, bukan untuk orang pilihan aja, bukan. Untuk dunia. Karena itu besar kasih Elohim akan dunia ini, nggak dibedain mau yang siapa kek. Pokoknya itu besar kasih Elohim akan dunia, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Nah, persoalannya, Yesus itu mati untuk siapa? Nah, kan ini kalau dalam Calvin itu tulis, ya, L-nya itu limited atonement, penebusan terbatas, artinya hanya untuk umat pilihan saja. Yesus itu mati, kalau kita lihat, saya ambil 2 ayat aja lah, ya. Dari Injil Yohanes bilang, lihat anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi dosa yang dihapus itu bukan dosa umat pilihan aja, tapi dosa dunia, seluruh dunia dosanya sudah dihapus oleh kematian Yesus di kayu salib. Kemudian dalam 1 Yohanes 2, dia dibilang, dia adalah pendamaian bagi kita. Bukan untuk dosa kita aja, menghapus dosa, bukan penebusan, ya. Tapi untuk dosa seluruh dunia. Ya, menjadi pendamaian untuk seluruh dunia. Lagi pula gelar Yesus kan itu juru selamat dunia. Nah kalau dia bukan juru selamat, dia nggak menyelamatkan dunia, ya mana mungkin dia dapat gelar begitu. Nggak cocok lah dia dapat gelar juru selamat dunia. Yang paling cocok ya jadi juru selamat orang percaya, ya. Memang prosedur Tuhan untuk menyelamatkan kita itu melalui jalur percaya bertobat. Tapi bukan berarti manusia bisa bertobat, bisa percaya dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Manusia itu sudah mati dalam dosa, tinggal dalam alam maut, nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi kalau ada orang bisa bertobat, kok bisa percaya, kayak saya gitu saudara, bisa percaya Yesus, ya, kok bisa bertobat, ya. Nah, itu karena kasih karunia itu, karena kita sudah ditentukan lebih dahulu menjadi kedaulatan dan kasih itu, ya. Oke lah, sekarang kita mau bicara dulu satu poin ini, ya, mengenai neraka kekal yang udah, ini creatio ex nihilo dulu, ya. Coba dulu, ya, kita lihat ada
ada satu ayat sebenarnya yang sering dipakai oleh orang Kristen ya untuk membuktikan bahwa ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Itu ada di Roma ya, pasal berapa itu? Pasal 4 ayat yang ke 17 ya. Coba dulu saya baca ini, yang ini aja lah. Ini Roma pasal 4 ayat 17 ya. Kalimatnya begini. Kalau yang di LA itu dibilang Tuhan bukan menciptakan, itu lainannya kaleo, memanggil ya. Tapi di terjemahan di LAI itu menciptakan. Jadi seolah itu penciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Nih saya Roma 4 ayat 17 saya baca dulu ya. Dikatakan di sini mengenai Abraham, soal abang mempercayai, dikatakan dia mempercayai Elohim yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini salah terjemahan ini, Bapak Saudara. Bukan dari tidak ada. Ini sebenarnya terjemahannya nih lebih tepat dan diterjemahkan oleh ini YLT ya. Dia bilang begini, kalau YLT bilang ayat 17, sebagaimana aku telah menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa di hadapan Dia yang ia percayai, Elohim yang menghidupkan orang-orang mati dan yang memanggil. Nah, istilah Yunani di situ kaleo, memanggil segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini kayak di Ayub ya. Kalau di Ayub itu pasal 9 ayat 5 itu dibilang di situ bahwa Tuhan memanggil, mendatangkan, memindahkan gunung-gunung ya tanpa diketahui manusia. Itu pengertiannya memindahkan itu seperti saya baca ya Ayub yang 9 ayat 5. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang. Artinya tadinya nggak ada di situ gunung, dipindahkan. Artinya seperti dipanggil lah. Ini jadi ayat Roma pasal 4 ayat 17 itu nggak bicara penciptaan, Bapak Saudara. Itu sedang berbicara bagaimana Tuhan bisa bertindak, mendatangkan sesuatu yang tidak ada di situ, didatangkan dari situ. Kayak gunung itu tadi, Ayub 9 itu. Tadinya nggak ada gunung di situ, dipindahin. Tetapi ada ayat penciptaan yang jelas itu di Ibrani pasal 11. Ya, itu di situ bicara konteksnya. Makanya kalau baca Alkitab itu penting sekali konteksnya. Dia sedang bicara apa, ya. Coba dulu kita lihat Ibrani pasal 11 ya. Ayat yang ketiga ini. Saya bacakan di sini. Saya pakai ILT ya karena ini ILT ya. Dengan iman kita mengerti bahwa masa-masa ini telah dipersiapkan. Ini sebenarnya kalau LAI itu cukup bagus juga. Alam semesta ya diciptakan sehingga dikatakan dipersiapkan di sini oleh firman Elohim sehingga dari hal yang tidak nampak telah menjadi hal-hal yang kelihatan. Jadi kalau di sini konteksnya memang penciptaan Ibrani 11 ya. Jadi ingat ya, Roma 4 ayat 17 bukan bicara penciptaan, itu berbicara bagaimana kekuatan Tuhan dalam memindahkan sesuatu yang tidak ada di situ menjadi ada, ya. Sementara Ibrani, kalau Ibrani saya baca aja di sini pakai LAI lebih bagus ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Tuhan, ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, alam semesta ini hadir itu tercipta, dimensi kalau ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu itu tercipta dari yang tidak ada. Yang tidak ada itu siapa? Ya itulah Elohim. Karena memang surat Roma juga bilang segala sesuatu berasal dari Dia, bukan dari tidak ada. Roma 11 juga mengatakan itu ya. Segala sesuatu berasal dari Dia. Dia ini nggak kelihatan memang, tapi berasal dari situ semuanya. Jadi menciptakan itu bukan berarti mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hukum alam pun juga mengatakan nggak mungkin ada sesuatu itu ada yang berasal dari tidak ada, nggak bisa. Harus ada baru menjadi ada, itu ya. Nah, jadi kesimpulannya menciptakan Elohim creatio ex nihilo itu harus dibuang itu. Itu konsep yang walaupun sudah diterima oleh mayoritas orang Kristen, tidak ada di Alkitab begitu. Alkitab bilang segala sesuatu berasal dari Dia yang tidak kelihatan dan menjadi kelihatan alam semesta ini, ya. Jadi kalau Elohim lah menciptakan itu berasal dari Dia, ya, tentu Dia mengasihi karena
Karena Elohim bukan tinggal dalam alam semesta, tapi alam semesta ini yang tinggal dalam dia. Jadi dia nggak bisa dipisahkan dari ciptaannya. Memang ada perbedaan, pencipta dan ciptaan. Tapi bukan kayak saya, kalau saya bikin kayu atau bikin bangku ya. Saya bikin aja dari kayu itu, saya jadikan ini. Udah gitu kalau kayunya, bangkunya udah jadi kan, itu ciptaan saya, kan di luar saya. Saya mau bakar ke selama-lamanya, itu nggak ada urusan. Tapi Elohim tidak begitu dengan ciptaannya. Dia nggak tinggal dalam ciptaan, tapi ciptaan itulah yang tinggal dalam dia. Nggak bisa kita bilang, kan ada banyak orang bilang neraka kekal udah. Itu sudah ditetapkan, itu apa, orang yang nggak percaya Yesus masuk neraka dibakar selama-lamanya. Ini neraka kekal juga ada sejarahnya, Bapak Saudara. Ya. Itu dari Agustinus yang diakui Bapak Gereja. Itu yang dia bikin dalam bukunya The City of God itu ya. Di situ dia bilang orang yang nggak percaya ya masuk neraka selama-lamanya ya. Kemudian ada si Jerome itu yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani atau Ibrani itu ke bahasa Latin, itu menjadi Alkitab resminya Vulgate Alkitab resmi orang Katolik sampai sekarang. Dia menerjemahkan olam itu istilah Ibrani itu, dan aion istilah Yunani, dia terjemahkan aeternus ke bahasa Latin. Harusnya diterjemahkan era atau zaman. Itu waktu soalnya, olam maupun aion itu waktu. Dia udah bikin 4 video tuh, aion ya, bahwa itu waktu. Kalau waktu itu ada awalnya, ada akhirnya. Nah, seluruh terjemahan bahasa Inggris ngikutin terjemahan si Latinnya si Vulgate ini, aeternus, akhirnya jadi eternal bahasa Inggris, kekal. Terjemahnya kekal loh, selama-lamanya. Padahal dimensi kekal itu adalah dimensinya Elohim. Dia nggak ada hubungannya dengan waktu. Kekal itu bukan artinya nggak ada habisnya. Kekal itu dimensi yang lain. Jadi Elohim diam dalam dimensi kekal. Dia menciptakan 3 dimensi. Dimensi surgawi, dia letakkan tahtanya di situ. Ciptakan dimensi bumi, ruang dan waktu itu. Baru dimensi bawah bumi, alam maut. Jadi kekal itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Kekal itu bukan berarti waktu yang nggak ada ujung-ujungnya. Karena waktu itu selalu ada awalnya, selalu ada akhirnya. Waktu itu pun diciptakan Tuhan. Ya. Nah jadi ini kekeliruan yang udah berabad-abad memang nggak gampang diluruskan ya. Jadi karena kasih Elohim, kesimpulannya begini, karena kasih Elohim dia pasti menyelamatkan semua manusia. Hanya ada prosedurnya. Prosedurnya bagaimana? Di zaman ini Tuhan pilih sebagian orang saja. Dipilih bukan mau dievakuasi ke sana, ke surga, tempat yang jauh di sana, nyanyi-nyanyi aja kerjanya, bukan itu. Dipilih supaya melaluinya seluruh ciptaan dimerdekakan. Itu ditulis jelas kok dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21, jelas ditulis. Seluruh makhluk menantikan saat di mana putra-putra Elohim, umat pilihan Tuhan ini ditampilkan. Untuk apa ditampilkan dia? Dikatakan di situ untuk supaya akhirnya seluruh makhluk masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim ini. Jadi sebagian prosedur Tuhan menyelamatkan semua manusia itu dengan memilih sebagian dulu. Ya, itulah kita ya, umat pilihan Tuhan. Kita dibentuk menjadi imam-imam dan raja-raja. Imam itu tugasnya membawa Elohim kepada ciptaan, membawa ciptaan kepada Elohim itu. Itu imam, itu perantara. Kita dipilih bukan untuk dibawa aja gitu terus sebagian dilempar ke neraka selama-lamanya, disiksa selama-lamanya. Ini orang nggak ngerti kasih Elohim sama sekali tuh, ya. Nggak mungkin lah itu Tuhan berbuat seperti itu. Itu bayangkan ya, atau gini aja deh sebagai penutup kali ya. Karena saya pernah juga diskusi sama seseorang mengenai apakah semua orang nanti selamat atau enggak. Ya, saya jelas, saya dibilang universalisme lah, macam-macam lah, terserah lah. Bahkan terakhirnya dibilang, kamu itu anak setan katanya. Mungkin karena udah habis bahasa tuh. Dia bilang, saya anak setan, kamu anak setan karena kamu mengajarkan bahwa semua manusia diselamatkan pada akhirnya. Saya mau ngomong gini aja deh sebagai penutupnya ya. Kalaulah
saudara di sini termasuk yang mempercayai, ya. Kalaulah ya, yang mendengar ini adalah orang yang mempercayai bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang dipilih aja. Setelah itu yang lebih banyak ini dilempar ke neraka dan dibakar selama-lamanya. Kalaulah saudara orang yang mempercayai itu, saya mau menutup dengan satu kalimat ini. Berarti saya yang manusia, ya siasnya kasihnya tuh apapun, saya lebih bagus daripada Tuhannya yang saudara percaya itu. Kenapa? Karena saya nggak mungkin melemparkan orang atau apa sampai disiksa selama-lamanya begitu. Nggak mungkin ya. Ya. Jadi kalau engkau termasuk yang mempercayai bahwa Tuhan hanya menyelamatkan Bapa di surga, menyelamatkan sedikit orang aja, saya cuma melempar manusia di neraka selama-lamanya, saya mau bilang, udahlah, satu aja. Saya lebih penuh kasih daripada Tuhan yang kau percaya itu. Karena saya nggak mungkin berbuat, dan saya yakin penjahat yang paling jahat sekalipun, dia nggak akan melakukan itu. Dia kalaupun merampok, ya ada orang yang nyiksa-nyiksa orang, tapi nggak akan selama-lamanya juga lah. Paling diambil barang yang udah dapat. Jadi, kalau engkau termasuk yang ngajarin neraka kekal dalam arti selama-lamanya orang dibakar di sana, engkau menggambarkan Bapa di surga yang penuh kasih itu di dalam kitab Yunus ini seperti monster yang paling mengerikan di muka bumi ini. Ngeri sekali kalau. Tapi puji Tuhan, saya nggak menemukan Tuhan yang seperti itu. Kalaupun saya menemukan, saya akan cari Tuhan yang lain lagi lah, yang lebih baik, yang lebih kasih gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan yang dinyatakan Alkitab, Dia pada akhirnya akan menyelamatkan semua manusia melalui umat pilihannya. Haleluya. Amin.